Selamat datang Baraya. Hari ini saya ingin merambah dalam dunia strategi bisnis dan pemasaran dengan membahas tentang penetapan harga. Apakah Baraya pernah bertanya-tanya bagaimana perusahaan menentukan harga produk mereka? Mari bersama-sama kita eksplorasi seluk-beluk dari proses penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhinya, hingga strategi dan metode yang digunakan. Definisi penetapan harga. Harga salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan. Fitur produk saluran dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa jenis strategi penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga mengapung atau screaming price. Harga mengapung ialah memberikan harga yang tinggi agar menutupi biaya sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lainnya, perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produk yang dimilikinya berbeda dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing lain. Untuk yang kedua ada harga penetrasi. Harga penetrasi itu memberikan harga yang lebih rendah Baraya. Jadi agar terciptanya pangsa pasar yang permintaan. Umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan tidak memiliki nilai simbiolis yang tinggi. Nah, kita lanjutkan untuk selanjutnya itu ada metode penetapan harga. Yang pertama Baraya, ada penetapan harga berdasarkan biaya. Dalam metode ini, harga memiliki faktor yang utama yaitu aspek penawaran atau dibilang biaya. Untuk yang keduanya Baraya, penetapan harga ini berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Dalam metode ini, harga pada umumnya dalam pelaksanaannya akan menggunakan harga pesaing sebagai referensi, namun pendekatan ini cenderung cocok untuk produk yang sudah ada di pasaran seperti pasar oligopolio. Nah, yang terakhir Baraya, yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan. Dalam metode penetapan harga ini dilakukan berdasarkan dengan cara persepsi konsumen terhadap price value, price sensitivity, serta price quantity. Nah, untuk kali ini kita akan membahas proses penetapan harga. Proses penetapan harga dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Baraya. Proses penetapan harga ini dilakukan dengan beberapa tahapan Baraya. Yang pertama ada menentukan tujuan penetapan harga, ada memperkirakan permintaan untuk barang tersebut, ada mengantisipasi reaksi, ada pemilihan strategi untuk harga mencapai pasar sasaran, ada memilih metode perhitungan harga, ada menetapkan tingkat harga, dan yang terakhir ada menyesuaikan struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan biaya produk masing-masing segmen. Untuk langkah pertama Baraya, dalam strategi penentuan harga, manajer harus menetapkan dulu tujuan dan penetapannya. Tujuan ini berada dari perusahaan itu sendiri yang selalu berusaha menetapkan harga barang dan jasa setepat mungkin. Oleh karena itu, tujuan kita di sini berawal dari segi segmen perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan masalah penetapan harga, dan tujuan-tujuan tersebut adalah ada meningkatkan penjualan, mempertahankan dan memperbaiki paksa pasar, stabilisasi harga, mencapai target pengambilan investasi, dan yang terakhir ada mencapai laba maksimum. Untuk proses keduanya Baraya ada memperkirakan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas harganya. Dalam tahapan ini penjual membuat estimasi permintaan barangnya secara total. Yang pertama, menentukan harga yang diharapkan atau expected price, yaitu harga yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen, dan ini ditentukan dengan menggunakan cara ancar-ancar, misalnya 1.500 dan 1.800 atau tidak lebih dari 1.800. Untuk cara yang kedua Baraya mengestimasikan volume penjualan pada berapa tingkat harga tertentu. Hal ini menyangkut pula pertimbangan tentang nasabah, estimasi permintaan suatu barang yang mempunyai permintaan pasar elastisitas biasanya akan diberi harga lebih rendah daripada barang-barang yang mempunyai permintaan elastisnya. Cara-cara tersebut sebenarnya tidak terlepas dari pertimbangan masalah biaya untuk mengetahui seberapa besar sih margin yang diterima dapat menutupi investasi. Nah, untuk proses yang ketiga Baraya ada mengantisipasi reaksi dan persaingan. Kondisi persaingan ini mempengaruhi kebijakan penentuan harga bagi perusahaan atau pemasar. Oleh karena itu, pemasar perlu mengetahui reaksi persaingan yang terjadi di pasar serta sumber yang menyebabkan apapun sumber-sumber persaingan yang dapat berasal dari
seperti barang-barang yang dihasilkan, barang pengganti atau substitusi, barang-barang yang dibuat oleh perusahaan lain. Dan proses keempat yaitu ada penentukan pangsa pasar dan yang dapat diharapkan. Perusahaan yang agresif selalu menginginkan pangsa pasar yang lebih besar. Kadang-kadang perluasan pasar harus dilakukan dengan mengadakan perikanan dan bentuk-bentuk lain dari perikanan dari persaingan bukan harga. Di samping dari harga tertentu, pangsa pasar yang diharapkan tersebut akan mempengaruhi oleh kapasitas produksi yang ada, gaya ekspansi, dan mudahnya memasuki persaingan. Dan proses yang kelima dalam hal ini ada memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Dengan hal ini, penjual dapat memilih di antara dua macam strategi harga yang dianggap ekstrim. Yang pertama ada skim the cream pricing. Strategi ini menetapkan harga yang tinggi dengan bermaksud perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal. Strategi ini hanya dapat diterapkan apabila kondisi persaingan sangat longgar dan bahkan nyaris tanpa persaingan. Sehingga dengan berapapun produk itu tetap akan dinikmati oleh konsumen. Dan yang kedua itu ada penerapan pricing. Dan yang kedua itu ada penetration pricing. Berlawanan dengan strategi yang sebelumnya, strategi ini menetapkan harga produk yang serendah-rendahnya. Strategi ini dapat diterapkan apabila kondisi persaingan itu ketat dan kondisi pasar sudah menunjukkan kejenuhan. Dan yang keenam mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan. Tahapan selanjutnya dalam prosedur penetapan harga adalah mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan dengan melihat pada produk dan sistem distribusi atau program promosinya. Perusahaan tidak dapat menentukan harga suatu produk tanpa mempertimbangkan produk lain, Jadi yang ditawarkannya itu demikian dalam saluran distribusinya, seperti harus diperhatikan ada yang tidak juga penyaluran yang juga menerima sebagai dari harga jual. Dan yang terakhir ada pemilihan metode penetapan harga. Jadi gini pemasaran dapat menghadapi dua kendala dalam penempatannya, yaitu A, kompleksitas permasalahan yang ada, dan B, informasi yang tidak lengkap. Nah, khususnya tentang permintaan dan biaya, adanya dua kendala tersebut, pemasaran berusaha menyederhanakannya perhitungannya. Jadi untuk kesimpulan hari ini proses penetapan harga merupakan langkah strategis yang kompleks dan penting dalam dunia bisnis. Menurut Kotler dan Killer, harga bukan hanya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, tetapi juga merupakan faktor yang dapat dengan mudah disesuaikan dalam program pemasaran. Terdapat pula berbagai jenis strategi penetapan harga, termasuk harga mengapung, yaitu atau bisa dibilang disebut skimming price, dan harga penetrasi yang dipilih berdasarkan kondisi pasar dan tujuan perusahaan. Nah, sekian untuk kali ini sampai jumpa esok hari. Salam dari saya sekian kali ini, sampai jumpa lain hari. Dikarenakan sudah burit, kita pergi dulu ya dadah.